Isa adalah seorang gadis yang saat ini harus kehilangan kedua orang tua akibat sebuah insiden yang menimpa kedua orang tuanya. Dan oleh karena itu, saat ini Isa pun harus dirawat oleh seorang pemuda Yakuza bernama Keiya yang akan merawat Isa dengan sepenuh hati. Beberapa tahun berlalu, kini Isa pun sudah berhasil naik ke bangku SMA. Namun di satu sisi, Isa pun merasa kalau dia masih belum siap untuk bersekolah di bangku SMA karena sedari kecil Isa tidak memiliki teman satupun. Namun ketika mengetahui kalau saat ini Isa akan masuk ke SMA, Keiya pun segera memberikan semangat karena pada dasarnya Keiya sudah menganggap Isa sebagai adik dan juga keluarganya sendiri. Namun di esok hari, saat Isa masuk di hari pertamanya di SMA, Isa yang tak sengaja terjatuh pun malah tak sengaja ditolong oleh seorang pemuda yang ternyata adalah abangnya sendiri, yaitu Keiya. Melihat Isa yang heran dan kebingungan, Keiya pun memutuskan untuk menjelaskan kalau saat ini Keiya akan menyamar sebagai seorang anak SMA di sekolah baru Isa demi menjaga Isa dari para penjahat yang sedang mengincar garis keturunan Isa. Keiya juga menambahkan kalau saat ini Isa tidak boleh menolaknya karena sang kakek sudah menugaskan Keiya untuk menjaga Isa sebaik mungkin di sekolah baru itu. Tapi ketika kembali ke kelas, Isa pun mulai merasa minder karena tidak ada satupun orang yang ingin mengajak Isa untuk berteman. Namun karena Keiya yang selalu berada di samping Isa, hal itu pun malah membuat beberapa pemuda di sana menjadi mengira kalau Keiya dan juga Isa mungkin saja sedang berpacaran. Hingga dari kejauhan, sang guru pun datang untuk memberikan peran ketua kelas kepada murid yang ada. Namun rupanya, semua murid di sana tidak memiliki niat untuk menjadi seorang ketua kelas. Tapi siapa sangka, dengan PD tingkat tinggi yang dimiliki oleh Keiya, Keiya pun malah mengatakan kalau dia dan juga Isa bersedia untuk menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas mereka. Dan pada akhirnya, Isa dan juga Keiya pun secara resmi menjadi ketua kelas di kelas mereka. Tapi nampaknya, dengan menggunakan keahliannya dalam memimpin Yakuza, Keiya pun bisa dengan mudah membagi setiap tugas kelas pada semua murid yang ada. Tapi saat pulang ke rumah, ternyata Isa sedang merasa galau akibat belum mendapatkan teman satupun di kelas. Melihat Isa yang merasa galau dengan hal itu, Keiya yang sangat perhatian kepada Isa pun kembali memberikan Isa semangat supaya segera mendapatkan teman yang Isa inginkan nanti. Dan secara mengejutkan, Keiya pun malah memeluk Isa dan mengatakan kalau Isa adalah gadis tercantik yang ada di dunia ini. Tapi di keesokan hari, rupanya Isa ingin meminta bantuan kepada anak buah Keiya untuk berlatih voli. Hingga ketika di esok hari, jam olahraga dimulai, nampaknya teman-teman Isa pun menjadi sangat kagum kepada Isa setelah mengetahui perjuangan yang dilakukan oleh Isa supaya bisa bermain voli bersama dengan teman-temannya. Dan ketika melihat ekspresi teman-temannya yang sangat senang, kini Isa pun menjadi semakin bersemangat untuk berlatih voli. Namun di suatu hari, Isa pun menjadi sangat kesal dengan sifat Keiya yang malah seenaknya merokok di halaman sekolah. Tapi ketika melihat Isa yang marah, Keiya pun mengatakan kalau saat ini Isa harus fokus untuk bermain voli supaya bisa mendapatkan teman yang banyak yang Isa inginkan. Hingga ketika acara voli selesai, kini semua orang yang ada di kelas mulai merasa kagum dengan perkembangan yang dilakukan oleh Isa dalam bermain voli. Tapi setelah semua orang pergi, Keiya yang perhatian pun segera mengajak Isa untuk membersihkan tangannya dan juga membalut tangan Isa yang cedera akibat terlalu banyak bermain voli. Dan ketika melihat Keiya yang melakukan hal itu, Isa pun malah merasa salting kepada kakaknya sendiri. Tapi di keesokan harinya, ketika jam pelajaran sudah selesai, datanglah seorang pemuda bernama Tama yang nampaknya ingin mengajak Isa untuk berkenalan. Bahkan Tama yang merasa tertarik kepada Isa pun meminta akun IG milik Isa supaya bisa berkenalan lebih dekat dengan Isa nantinya. Namun ketika melihat Tama yang bisa mendapatkan akun IG milik Isa dengan sangat mudah, nampaknya Keiya pun menjadi sangat marah dan kesal dengan hal itu. Kembali kepada Isa, di mana ketika di malam hari, Isa yang sedang ingin mengerjakan tugas menjadi sangat terkejut ketika mendapatkan pesan IG pertama dari Tama. Mengetahui kalau saat ini Isa adalah gadis yang jarang memakai media sosial, Tama pun mengatakan kalau dia akan membantu Isa supaya bisa jago dan mendapatkan ribuan followers di IG. Namun di esok hari, saat Tama ingin mengajak Isa untuk berbicara, datanglah Keiya dengan wajah yang penuh senyuman palsu. Kemudian Keiya pun mengatakan kepada Tama untuk segera menjauhi Isa saja. Namun ketika mendengarkan hal itu, Isa yang tidak ingin kehilangan teman pun mengatakan kalau Keiya tidak boleh menyuruh Tama untuk pergi begitu saja. Tapi saat kembali ke rumah, Tama rupanya ingin mengajak Isa untuk melakukan pertemuan di sebuah mall di esok hari supaya mereka bisa bersenang-senang di sana. Dan ketika membaca pesan ajakan tersebut, Isa pun menjadi sangat bahagia karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang mau mengajak Isa untuk jalan-jalan di kota.
Tapi secara mengejutkan, Keiya pun malah datang dan merebut HP Isa. Namun karena Isa mencoba untuk merebutnya, mereka berdua pun malah terjatuh dan hampir saja melakukan momen skibidi dan juga caplokan di malam hari. Tapi ketika melihat Keiya yang seperti ingin melarangnya, Isa yang kesal pun segera menyuruh Keiya untuk pergi dan memutuskan untuk segera tidur. Hingga di keesokan paginya, Isa pun secara diam-diam malah kabur dari rumah supaya bisa bertemu dengan Tama dan juga teman-temannya. Hingga ketika sampai di kota, Isa pun segera disambut oleh Tama dan juga teman-temannya yang sangatlah kece. Dan ketika melihat teman-teman Tama yang tampak sangat baik dan kece, Isa pun mulai terbawa suasana dengan kebaikan mereka. Tapi ketika sampai di sebuah tempat karaoke, perlahan-lahan Isa pun mulai merasa aneh dengan teman-teman Tama yang malah membawa udut dan juga minuman cap oleng. Melihat pergaulan Tama yang mulai kacau, Isa yang merasa tidak nyaman pun memutuskan untuk pergi saja meninggalkan mereka. Tapi ketika ingin pergi, Isa malah dihadang oleh Tama yang sudah oleng berat. Tapi ketika Isa hampir saja di skibidi, datanglah Keiya yang segera menghajar Tama serta membawa Isa pergi dari tempat maksiat itu. Namun ketika berada di dalam mobil, nampaknya Isa pun mulai merasa menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Keiya semalam. Namun ketika melihat Isa yang menangis, Keiya pun menjelaskan kalau Isa harus berhati-hati dalam memilih teman karena jika tidak, Isa bisa saja berada dalam bahaya seperti tadi. Dan pada akhirnya di malam itu, Isa dan juga Keiya pun pulang dengan perasaan yang sangatlah canggung. Namun ketika Isa tertidur, nampaknya Keiya malah menjadi tidak bisa memalingkan pandangannya dari wajah Isa yang sangatlah cantik. Tapi di keesokan harinya, Isa pun menjadi sangat marah kepada Keiya karena Keiya malah mendapatkan nilai ujian yang sangatlah buruk. Dan oleh karena itu, Isa pun mengatakan bahwa walaupun Keiya merupakan seorang Yakuza yang sedang menyamar di sekolah demi menjaga Isa, namun Keiya harus tetap belajar supaya tidak membuat penyamarannya menjadi ketahuan oleh pihak sekolah. Namun ketika Isa dan juga Keiya sedang berada di perpustakaan, datanglah beberapa gadis cewek yang nampaknya sangat tertarik kepada wajah Keiya yang sangatlah cool dan tampan. Namun tanpa mereka sadari kalau sebenarnya Keiya adalah seorang pemuda yang memiliki umur lebih dari 20 tahun. Tapi ketika di malam hari, saat Keiya baru saja pulang dari pekerjaannya di malam hari, dia pun malah tak sengaja melihat Isa yang sedang melamun di depan rumah. Dan ketika melihat Keiya yang pulang malam lagi, Isa yang merasa kesal pun segera menyuruh Keiya untuk bersiap-siap karena saat ini Keiya harus segera belajar supaya bisa lulus di ujian remedial besok. Tapi karena Keiya terlalu capek dengan pekerjaannya di malam hari, Keiya yang memaksa belajar pun malah ketiduran di atas meja. Namun ketika melihat Keiya yang sedang tertidur, entah kenapa Isa malah ingin mencoba untuk mencaplok Keiya pada saat itu. Hingga di keesokan harinya, Keiya pun menjadi cukup terkejut ketika melihat Isa yang sudah tertidur bersamanya. Namun setelah kejadian tidur semalam, Isa pun mulai merasa heran kepada Keiya yang malah tidak merasa salting sama sekali kepada Isa. Yang padahal saat ini, Isa malah sedang merasa salting kepada Keiya akibat kejadian semalam. Hingga setelah kembali dari sekolah di sore hari, Isa pun menjadi sangat terkejut dengan keberhasilan Keiya yang bisa menyelesaikan semua ujian remedial hingga selesai. Tapi rupanya, setelah melakukan perjuangan yang keras untuk ujian remedial, kini Keiya malah ingin meminta sebuah hadiah atau imbalan dari Isa untuk mengapresiasi kerja kerasnya. Dan siapa sangka, hadiah yang ingin Keiya minta adalah sebuah caplokan hangat dari Isa. Namun karena merasa salting, Isa pun menolak tawaran tersebut, yang pada akhirnya di esok hari, Keiya pun ternyata ingin mengajak Isa untuk pergi ke kebun binatang sebagai hadiah pengganti dari hadiah yang kemarin Isa tolak. Hingga ketika hari semakin pagi, Keiya dan juga Isa pun segera menuju ke kebun binatang dan menikmati setiap hal yang ada di sana. Dan setelah bermain dengan beberapa hewan yang ada di sana, Keiya yang mulai merasa lapar pun memutuskan untuk mengajak Isa makan siang bersama. Tapi ketika Isa melihat Keiya yang sedang makan, entah kenapa, Isa malah merasakan sesuatu yang bergejolak di hatinya. Dan perasaan itu pun menjadi semakin kuat ketika Isa malah tak sengaja melihat sebuah keluarga kecil yang sedang berfoto bersama. Dan apakah setelah ini Isa dan juga Keiya akan menjadi Yosuga no Sora part kedua? Namun ketika ingin pulang di sore hari, rupanya kaki Isa malah terluka akibat terlalu lama memakai sendal. Dan ketika mengetahui hal itu, dengan sigapnya, Keiya pun segera memberikan pertolongan pertama kepada kaki Isa. Tapi saat mereka berdua sampai di sebuah jalan, secara mengejutkan Isa pun malah kembali bertanya kepada Keiya bahwa apakah saat ini Keiya masih ingin mencaplok Isa lagi.
Namun, ketika Keiya ingin mencaplok Isa dengan tawaran itu, Isa yang salting pun malah kembali kabur dan meninggalkan Keiya. Namun, ketika Keiya ingin mengejar Isa, dari arah belakang datanglah seorang pria misterius yang ingin menghabisi Keiya. Tapi untung saja, karena Keiya adalah seorang petinggi geng, Keiya pun bisa dengan mudah mengalahkan pria aneh itu. Tapi akibat kejadian tadi, Keiya pun harus mendapatkan sedikit luka ringan di tangannya, hingga saat kembali ke sekolah, ketika Keiya ingin membagi kelompok wisata, dari kejauhan seorang gadis bernama Ando pun mengatakan bahwa sebaiknya Isa boleh masuk ke dalam kelompok mereka saja. Dan rupanya di hari itu, Keiya dan juga semua teman-teman kelas akan segera pergi ke pantai untuk melakukan liburan musim panas di sana. Hingga ketika sampai di pantai, mereka semua pun mulai membagi tugas masing-masing. Tapi ketika hari menjelang malam, Ando dan juga teman-temannya pun mulai bertanya bahwa apakah saat ini Isa dan juga Keiya sedang berpacaran. Namun Isa yang merasa malu pun lantas berkata kalau mereka berdua hanyalah teman semasa kecil, yang padahal mereka berdua adalah kakak beradik tiri. Tapi setelah itu, Ando pun malah mengajak mereka untuk pergi ke tempat pemandian karena Ando sudah melupakan HP-nya di sana. Namun saat mereka bertiga ingin masuk ke dalam tempat permandian, Isa pun malah tak sengaja bertemu dengan Keiya yang baru saja selesai mandi. Melihat hal itu, Isa pun segera berkata kalau Keiya harus segera mengganti pakaiannya karena sebentar lagi jadwal mandi para guru akan segera tiba. Namun ketika sedang menunggu Keiya mengganti pakaiannya, Isa pun mulai kembali memikirkan semua kebaikan Keiya selama ini yang selalu berada di sampingnya. Namun saat Isa dan juga Keiya ingin kembali ke kamar mereka masing-masing, secara mengejutkan, para guru pun sudah mulai berdatangan untuk menikmati air panas. Mengetahui hal itu, dengan sigap, Keiya pun segera menarik Isa dan bersembunyi di dalam toilet. Dan ketika semua guru telah pergi, Keiya dan juga Isa pun secepat mungkin kembali ke kamar mereka masing-masing. Namun di keesokan harinya, saat semua orang sedang bermain di pantai, nampaknya ada seorang guru yang malah tertarik kepada Keiya. Dan ketika melihat Keiya yang didekati oleh wanita lainnya, hal itu pun malah membuat Isa menjadi sedikit kesal. Dan oleh karena itu, Isa pun mengatakan kepada Keiya bahwa Keiya harus bisa menjaga jarak dengan gadis lainnya supaya identitas Keiya tidak terungkap. Yang padahal sebenarnya Isa hanya merasa cemburu kepada Keiya yang didekati oleh wanita lain. Dan setelah suasana menjadi sedikit membaik, Keiya pun malah segera mengajak Isa untuk berenang di pantai. Tapi anehnya setelah itu, Keiya malah pergi ke arah hutan tanpa alasan yang jelas. Dan rupanya saat ini, Keiya sedang ingin bertemu dengan seorang pria berhoodie hitam di belakang toilet. Tapi secara tiba-tiba, Isa pun malah datang dan menghajar pria berhoodie itu menggunakan semangka. Namun Keiya pun menjelaskan kalau pria berhoodie itu adalah bawahannya yang sedang mengawasi mereka saat ini. Mendengarkan hal itu, Isa pun segera meminta maaf karena telah mengira kalau pria itu adalah musuh Keiya. Namun ketika melihat keberanian Isa tadi, Keiya pun berterima kasih kepada Isa karena Isa sudah mau repot untuk menyelamatkannya. Tapi saat Isa ingin kembali ke pantai, Isa yang takut dengan sinar matahari pun berniat untuk mengambil sunscreen. Namun secara tiba-tiba, datanglah dua orang pria aneh yang nampaknya ingin menangkap Isa. Kembali kepada Keiya, ketika ingin mengecek Isa yang sedang mengambil sunscreen, Keiya pun menjadi sangat marah ketika sadar kalau Isa saat ini telah menghilang dan diculik oleh seseorang. Kembali kepada Isa, kini para penjahat itu nampaknya berniat untuk membawa Isa ke suatu tempat, tapi baru saja sampai di tengah jalan, datanglah sebuah mobil hitam yang segera mengejar mereka. Dan ternyata mobil itu adalah mobil milik Keiya. Melihat Isa yang sudah ditangkap, Keiya yang marah pun mengatakan kalau mereka harus segera melepas Isa, atau jika tidak, maka Keiya akan menghabisi mereka berdua. Namun nampaknya, kedua pria itu sedang mengincar Keiya untuk dihabisi. Dan ketika mengetahui hal itu, Isa yang merasa kesal dan panik pun segera menyundul kepala si botak, yang hal itu pun membuat Keiya bisa mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Dan karena terlalu fokus melihat ke arah Keiya, mobil para penjahat pun malah nyusruk ke tengah pantai. Dan karena hal itu, akhirnya Keiya pun bisa kembali menyelamatkan Isa dari kedua penjahat itu. Namun ketika melihat Isa yang sedang ketakutan, Keiya yang merasa khawatir pun segera memeluk Isa dan menenangkannya. Tapi ketika melihat sifat Keiya yang sangat lembut dan hangat kepadanya, Isa pun malah merasa kalau mungkin saja saat ini dia sudah menyukai Keiya. Kemudian Isa pun membuat janji dengan Keiya supaya Keiya tidak melakukan hal gila seperti tadi lagi. Dan setelah melakukan janji itu, kini Isa pun merasa sangat lega karena masih selamat dari kejadian tadi. Tapi di saat mereka berdua kembali ke pantai, Isa dan juga Keiya pun harus dimarahi oleh sang guru akibat pulang di sore hari.
Dan karena mereka berdua sudah tidak mengikuti beberapa eskul tadi, Keiya dan juga Isa pun harus mendapatkan sebuah hukuman yang sangatlah membosankan, di mana mereka berdua harus menulis ratusan kalimat permintaan maaf, sementara teman-teman mereka malah sedang asik bermain api unggun di luar villa. Namun saat pulang ke rumah, dengan gerakan yang aneh, Isa pun malah mencoba untuk menjatuhkan Keiya, dan rupanya saat ini Isa ingin menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi Keiya suatu saat nanti. Tapi di saat yang bersamaan, Isa malah tak sengaja melihat sebuah kertas yang ada di tangan Keiya, dan ketika mengetahui kalau kertas itu adalah sebuah kertas spare, Isa yang tahu kalau Keiya ingin menyewa seorang joki pun segera menahan Keiya dan menyuruh Keiya untuk menyelesaikan tugas itu dengan kemampuannya sendiri. Tapi Keiya kemudian berkata kalau dia akan mengerjakan tugas itu asalkan Isa mau memberikan hadiah kepada Keiya lagi. Dan rupanya hadiah yang Keiya inginkan adalah melihat Isa menggunakan baju pantai yang sangatlah indah di siang hari. Bahkan demi melakukan hal itu, Isa pun sampai mengubah taman di rumah mereka menjadi seperti suasana pantai. Keiya pun lantas berkata bahwa alasan Keiya melakukan semua hal ini adalah upaya untuk membalas perasaan remaja Isa yang sudah hilang akibat kejadian kemarin. Namun ketika melihat Keiya yang sangat serius untuk melakukan semua ini, Isa pun malah menjadi baper dengan keseriusan yang dilakukan oleh Keiya. Namun di keesokan harinya, Isa pun mendapatkan sebuah pesan ajakan dari teman-temannya lagi yang nampaknya ingin mengajak Isa untuk menikmati liburan musim panas di kota nanti. Hingga ketika hari menjelang siang, Isa yang sedang merasa bosan pun malah menjadi sangat terkejut dengan kedatangan Keiya yang pulang lebih awal di musim panas. Dan rupanya alasan Keiya pulang lebih awal adalah karena Keiya ingin mengajak Isa untuk pergi ke festival musim panas di malam hari. Dan singkat cerita, ketika hari menjelang malam, Keiya dan juga Isa pun segera pergi ke festival musim panas untuk menikmati setiap budaya yang ada. Namun ketika berada di tengah festival, Isa pun malah tak sengaja berpapasan dengan beberapa teman masa kecilnya yang pernah menjauhi Isa ketika masih kecil. Namun ketika melihat Isa yang saat ini sedang bersama seorang pemuda yang sangat cool, mereka yang merasa penasaran pun segera bertanya tentang apa yang sedang Isa lakukan bersama dengan pemuda cool seperti Keiya. Namun dengan santainya, Keiya pun malah mengatakan kalau saat ini mereka berdua sedang melakukan kencan di festival musim panas. Tapi saat sampai di sebuah kedai, Isa pun malah tak sengaja melihat sebuah permainan duar berhadiah. Namun ketika ingin mencobanya, Isa pun malah selalu gagal untuk menjatuhkan boneka tersebut. Melihat Isa yang selalu gagal, Keiya pun segera menunjukkan skillnya kepada mamang kedai. Dan dengan kehebatannya, hanya menggunakan satu peluru saja, Keiya pun berhasil mendapatkan hadiah boneka itu dan memberikannya kepada Isa. Dan setelah bermain cukup lama, Keiya yang haus pun segera mengajak Isa untuk minum sejenak. Namun di tengah pembicaraan yang halus itu, secara mengejutkan Keiya pun malah mencaplok Isa di bagian topengnya. Namun sayangnya, Isa malah tidak menyadari hal itu. Hingga di keesokan harinya, sesuai janji yang sudah dibuat oleh teman-temannya, Isa pun segera menuju ke arah kota demi menghabiskan masa liburan musim panas bersama Ando dan juga teman-teman lainnya. Dan berbeda dengan ajakan Tama beberapa waktu yang lalu, kini Isa pun bisa merasakan kebahagiaan layaknya seorang anak remaja pada umumnya. Dan setelah bermain di kota cukup lama, ketika di sore hari, Isa yang mulai merasa capek pun memutuskan untuk segera pulang duluan saja. Namun saat kembali ke rumah, Isa pun merasa sangat senang setelah berhasil melakukan liburan musim panas bersama dengan teman-temannya tadi. Namun karena terlalu bersemangat, di keesokan hari, Isa pun malah tertidur sampai hari mulai menjelang siang. Melihat Isa yang masih ngantuk, Keiya pun mengatakan kalau sebentar lagi, Keiya akan segera bekerja sampai malam. Dan oleh karena itu, Keiya ingin mengajak Isa untuk sarapan pagi bersama. Tapi ketika melihat Keiya yang sedang memainkan boneka milik Isa, Isa pun malah berkata kalau Keiya sangatlah mirip dengan boneka Dogi penjaga tersebut. Tapi ketika mendengarkan hal itu, secara tiba-tiba Keiya pun malah melompat ke arah Isa, yang hal itu pun lantas membuat Isa menjadi sangat salting. Namun karena masih capek setelah liburan kemarin, Isa pun mulai tertidur kembali. Dan ketika melihat Isa yang tertidur, Keiya yang usil pun malah mencaplok Isa tanpa sepengetahuannya. Namun di suatu hari, rupanya kakek Isa malah kedatangan dua orang tamu yang merupakan kerabat dari keluarga mereka. Melihat hal itu, sang kakek pun segera menyuruh Isa untuk menyambut mereka berdua. Kemudian sang kakek pun mulai memperkenalkan cucu dari keponakannya yang bernama Mikey. Namun di suatu ketika, saat Isa dan juga teman-temannya selesai menonton sebuah anime romance, teman Isa pun berkata bahwa sebaiknya jika Isa menyukai Keiya dan juga selalu dekat dengannya, maka Isa harus menyatakan perasaannya seperti adegan yang ada di
anime tersebut. Dan ketika mengetahui kalau kemarin Keiya dan juga Isa sudah melakukan kencan di festival musim panas, Ando pun berkata bahwa sebaiknya Isa harus segera cepat untuk merebut hati Keiya, karena bisa saja Keiya akan direbut oleh wanita lain. Tapi di esok hari, kita pun akan melihat Maiki yang sedang dimarahi oleh ajudannya karena sudah menghajar beberapa remaja nakal di jalan. Namun saat ingin pulang, Maiki yang tak sengaja melihat Isa di toko buku malah mencoba untuk mengganggu Isa di sana. Melihat Isa yang diganggu oleh Maiki, Keiya yang kesal pun segera memberikan peringatan kepada Maiki bahwa jika Maiki sampai melakukan hal buruk kepada Isa, walaupun Maiki adalah seorang anak keponakan dari kakek Isa, namun Maiki akan tetap menerima akibatnya. Tapi ketika di siang hari, Isa pun menjadi sangat terkejut ketika mengetahui kalau saat ini Maiki malah memutuskan untuk pindah ke sekolah yang sama dengan Keiya dan juga Isa. Dan supaya situasi tidak menjadi memburuk, Isa pun segera mengatakan kepada Maiki untuk menjaga rahasia kalau Keiya adalah seorang anggota geng terkenal di Jepang yang sedang menyamar di sekolah itu. Namun Maiki kemudian berkata kalau dia tidak akan membongkar rahasia mereka berdua, melainkan Maiki akan berteman baik dengan mereka berdua. Tapi kemudian, setelah mengetahui kalau sekolah mereka sedang mengadakan pentas seni, Ando pun berkata bahwa sebaiknya mereka harus membuat sebuah show pentas drama yang akan diperankan oleh Isa dan juga Keiya, di mana Keiya akan menjadi Romeo, sedangkan Isa akan menjadi Juliet. Namun ketika mendengarkan hal itu, Maiki pun malah merasa keberatan dan malah berkata kalau dia lebih cocok menjadi pemeran Romeo ketimbang Keiya. Dan oleh karena itu, Maiki pun malah mengajak Keiya untuk melakukan suite, dan jika Keiya kalah, maka Keiya harus menjadi pemeran penjahat di pentas seni nanti. Tapi sialnya, Maiki pun malah berhasil mengalahkan Keiya di dalam tantangan suite itu, yang alhasil kini Maiki pun bisa mendapatkan peran dengan Isa. Tapi walaupun sudah kalah suite dengan Maiki, dari lubuk hatinya, Keiya masih merasa tidak sudi jika melihat Maiki yang harus berperan bersama dengan Isa. Namun masalah pun kembali terjadi, di mana ternyata setelah melihat latihan yang dilakukan oleh Isa, semua orang yang ada di kelas pun menjadi semakin khawatir dengan gerakan Isa yang sangatlah kaku. Tapi saat semua orang sedang sibuk mempersiapkan properti dan kostum, Maiki yang gatal pun malah mencoba untuk mendekati Isa lagi. Tapi karena di hari itu Keiya dan juga Isa merupakan piket, hal itu pun membuat Isa dan juga Keiya harus pulang lebih lambat dari teman-teman yang lain. Tapi saat Isa dan juga Keiya sedang berada di kelas, Maiki yang lupa mengambil ponselnya di kelas pun malah tak sengaja melihat Keiya dan juga Isa yang sedang berduaan di kelas. Namun ketika melihat hal itu, perlahan-lahan Maiki pun mulai menunjukkan sifat yang aneh kepada Isa dan juga Keiya. Tapi Keiya yang bodoh amat pun memutuskan untuk segera mengajak Isa pulang saja. Dan karena kemarin Keiya sudah kalah suit dengan Maiki, kini Isa pun harus menerima kenyataan bahwa dia harus bisa melakukan latihan yang terbaik supaya bisa sinkron dengan Maiki. Namun tetap saja, Isa pun masih merasa kesal ketika Maiki malah mencoba untuk mendekati Isa lagi. Bahkan Maiki yang semakin iseng pun mencoba untuk membuat Keiya merasa cemburu. Dan supaya identitas aslinya tidak terbongkar, Keiya pun hanya bisa menahan rasa kesal terhadap perbuatan Maiki tersebut. Hingga saat pulang ke rumah, Isa pun mulai menyadari kalau Keiya nampak sudah sangat berusaha untuk menahan rasa cemburu dan juga kesal kepada Maiki tadi. Tapi lagi-lagi, di esok hari, Maiki malah mencoba untuk iseng kepada Isa. Dan ketika melihat hal itu, Keiya yang sudah tidak bisa menahan rasa kesalnya pun malah menyerang Isa menggunakan pedang mainan yang sudah disiapkan oleh teman-teman kelas. Melihat Keiya yang tidak bisa menahan emosinya, Isa pun berkata kalau Keiya harus bisa sabar menahan emosi. Namun, Keiya pun berkata bahwa seharusnya Isa merasa bersyukur dengan sifat Keiya yang akhir-akhir ini mencoba untuk santai kepada Maiki. Dan saat melihat Keiya yang memang sudah berjuang akhir-akhir ini, Isa yang merasa bersalah pun meminta maaf karena sudah memarahi Keiya yang sudah berusaha keras memendam perasaannya. Namun ketika melihat Isa yang sedang merasa bersalah, secara tiba-tiba Keiya malah menarik Isa dan memeluknya. Tapi siapa sangka, sedari tadi rupanya Maiki sudah memperhatikan mereka berdua yang sedang berada di atap sekolah. Hingga setelah kembali ke kelas, Keiya dan juga Maiki pun memutuskan untuk pura-pura damai supaya teman-teman mereka tidak menjadi khawatir lagi. Singkat cerita, setelah perjuangan yang cukup keras, nampaknya kostum yang mereka buat pun sudah selesai dan siap untuk ditampilkan di pentas seni nanti. Namun walaupun kostumnya sudah selesai, masih terdapat sebuah masalah yang terjadi di mana Isa masih terus gagal untuk menguasai gerakan dari karakter Juliet.
Dan karena tidak ingin pulang lebih malam lagi, mereka pun memutuskan untuk segera pulang saja. Tapi ketika ingin pulang, Kea pun mulai menyadari kalau sedari tadi, Mikey terlihat seperti sedang sibuk menghubungi seseorang. Dan rupanya, firasat yang dirasakan oleh Kea adalah hal yang benar, di mana secara tiba-tiba, Mikey malah menangkap Isa, serta membawa Isa dan juga Kea ke gudang yang terbengkalai. Dan setelah berhasil menangkap Isa dan juga Kea, perlahan-lahan Mikey pun mulai menjalankan aksinya, di mana ternyata Mikey malah berdiri untuk mengeskibidi Isa di depan mata Kea supaya bisa membuat Kea menjadi marah. Yang tentu saja tak pakai waktu lama, Kea pun menjadi sangat kesal dan marah atas perbuatan yang dilakukan oleh Mikey. Tapi ternyata, walaupun Isa adalah seorang gadis yang culun, namun Isa pun berhasil melumpuhkan Mikey ketika Mikey sedang lengah dan taunting. Sementara itu, sedari tadi, Kea ternyata sudah berhasil melepas borgol secara diam-diam, dan tak pakai basa-basi, Kea pun segera mengajar Mikey beserta anak buahnya. Namun saat Kea ingin menghabisi Mikey saat itu juga, Isa malah mencegahnya dan berkata kalau Mikey masih memiliki sebuah tugas, yaitu Mikey harus memerankan Romeo di pentas seni nanti. Hingga setelah berhasil mengamankan Mikey dan juga anak buahnya, Kea yang kesal pun segera menelpon ajudan Mikey dan berkata bahwa jika Mikey melakukan kesalahan yang sama lagi, maka Kea tidak akan segan-segan untuk menghabisi Mikey dan juga semua anggota gengnya. Hingga di keesokan hari, nampaknya pentas seni akan segera dimulai, tapi kini Ando dan juga teman-temannya pun mendapatkan sebuah masalah baru lagi, di mana Mikey malah tidak masuk di hari pentas yang akan segera berlangsung. Tapi tak lama, datanglah Mikey dan ingin mengajak Kea untuk berbicara empat mata. Hingga ketika acara pentas seni segera dimulai, semua orang di panggung pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Kea yang malah memakai baju Romeo. Dan rupanya, Mikey memutuskan untuk menukar perannya dengan Kea supaya Isa bisa tampil dengan lebih maksimal bersama Kea. Dan benar saja, ketika acara pentas seni telah dimulai, Isa yang mulai terbawa suasana dengan ketampanan Kea pun nampaknya bisa berakting dengan sangat baik. Bahkan Isa pun menjadi bingung terhadap perasaannya yang sedang dia rasakan saat ini. Apakah sedang akting atau memang benar-benar jatuh cinta kepada Kea? Dan bahkan setelah acara pentas selesai dilakukan, perlahan-lahan benih-benih cinta di antara Isa dan juga Kea pun mulai tumbuh. Namun di satu sisi, Isa pun masih merasa bimbang dengan perasaan Kea kepadanya saat ini, bahwa apakah Kea mencintai Isa atau hanya menganggap Isa sebagai keluarganya saja. Tapi di tengah acara pentas yang sedang berlangsung, Mikey pun berkata kepada Isa kalau setelah semua ini selesai, Mikey berniat untuk pindah kembali ke sekolah asalnya. Namun di keesokan harinya, di tengah festival sekolah yang masih berlangsung, Isa pun menjadi sangat syok ketika ada seorang wanita cantik yang datang dan ingin berbicara dengan Kea. Hingga ketika hari menjelang malam, Kea pun menjelaskan kepada Isa kalau wanita yang tadi datang adalah teman kerja Kea yang sangatlah baik hati. Namun saat melihat wajah Isa yang terlihat murung, Kea pun lantas bertanya bahwa apakah saat ini Isa sedang merasa cemburu atau tidak. Dan ketika kembang api menghiasi langit, perlahan-lahan Kea pun mulai mendekat ke arah Isa sambil berkata kalau Isa tidak usah khawatir dengan wanita tadi. Dan hari demi hari pun berlalu, di mana saat ini Isa malah merasa semakin penasaran dengan perasaan Kea kepada dirinya. Bahkan karena sudah tidak tahan dengan perasaan yang dia rasakan, Isa hampir saja mengirimkan pesan tentang perasaannya kepada Kea di malam hari. Hingga di suatu malam, Kea pun menjadi sangat terkejut kepada Isa yang nampaknya ingin masuk dan melihat-lihat kamar Kea. Namun rupanya, alasan sebenarnya Isa ingin masuk ke dalam kamar Kea adalah karena Isa ingin memberikan janji yang sudah dia berikan kepada Kea beberapa waktu yang lalu, yaitu janji caplokan. Dan ketika mendengarkan hal itu, tanpa basa-basi, Kea pun segera melancarkan serangan pamungkasnya dan mencoba untuk mencaplok Isa. Dan setelah melakukan hal itu, Isa pun segera menyatakan perasaannya kepada Kea bahwa selama ini Isa sebenarnya sudah merasa jatuh cinta kepada Kea sejak pertama kali mereka bertemu. Dan kemudian kita pun akan melihat kenangan masa kecil di antara Kea dan juga Isa, di mana sejak kehilangan kedua orang tuanya, Isa pun harus dirawat oleh Kea setiap harinya. Dan Kea pun selalu merawat Isa layaknya seorang adik tiri yang dia sayangi. Namun tanpa Kea sadari, kalau setiap perbuatan baik yang Kea lakukan kepada Isa malah membuat Isa menumbuhkan perasaan yang lebih kepada Kea. Ditambah, karena keluarga Isa ini dikenal sebagai keluarga yang kacau dan penuh dengan peperangan, hal itu pun membuat Isa menjadi kesulitan untuk mendapatkan teman ketika masih kecil. Dan karena hal itulah, Isa pun hanya memiliki seseorang yang bisa menghiburnya, dan orang tersebut adalah Kea.
Singkat cerita, setelah menyatakan perasaannya kepada Kea beberapa waktu yang lalu, kini Isa dan juga Kea pun secara resmi memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran. Bahkan, walaupun mereka berdua merupakan keluarga sedari kecil, namun karena sudah terlanjur cinta, Kea dan juga Isa pun mau tidak mau harus tetap melanjutkan kisah cinta mereka berdua, karena pada dasarnya, Kea dan juga Isa bukanlah saudara yang sedarah. Isa adalah seorang gadis yang saat ini harus kehilangan kedua orang tua akibat sebuah insiden yang menimpa kedua orang tuanya. Dan oleh karena itu, saat ini Isa pun harus dirawat oleh seorang pemuda Yakuza bernama Keiya yang akan merawat Isa dengan sepenuh hati. Beberapa tahun berlalu, kini Isa pun sudah berhasil naik ke bangku SMA. Namun di satu sisi, Isa pun merasa kalau dia masih belum siap untuk bersekolah di bangku SMA karena sedari kecil Isa tidak memiliki teman satupun. Namun ketika mengetahui kalau saat ini Isa akan masuk ke SMA, Keia pun segera memberikan semangat karena pada dasarnya Keia sudah menganggap Isa sebagai adik dan juga keluarganya sendiri. Namun di esok hari, saat Isa masuk di hari pertamanya di SMA, Isa yang tak sengaja terjatuh pun malah tak sengaja ditolong oleh seorang pemuda yang ternyata adalah abangnya sendiri yaitu Keia. Melihat Isa yang heran dan kebingungan, Keia pun memutuskan untuk menjelaskan kalau saat ini Keia akan menyamar sebagai seorang anak SMA di sekolah baru Isa demi menjaga Isa dari para penjahat yang sedang mengincar garis keturunan Isa. Keia juga menambahkan kalau saat ini Isa tidak boleh menolaknya karena sang kakek sudah menugaskan Keia untuk menjaga Isa sebaik mungkin di sekolah baru itu. Tapi ketika kembali ke kelas, Isa pun mulai merasa minder karena tidak ada satupun orang yang ingin mengajak Isa untuk berteman. Namun karena Keia yang selalu berada di samping Isa, hal itu pun malah membuat beberapa pemuda di sana menjadi mengira kalau Keia dan juga Isa mungkin saja sedang berpacaran. Hingga dari kejauhan, sang guru pun datang untuk